Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kekurangan dalam hati. Setan selalu membisikkan kesedihan. Setan selalu membisikkan ketakutan. Halau ketakutan itu dengan takbir. Usir rasa cemas itu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahwa orang yang dekat dengan Allah, ujian tak pernah terhenti datang. Kenapa Ibrahim yang bergelar Al-Khalil, kekasih Allah, Al-Khalil, orang paling dekat dengan Allah, Al-Khalil, orang yang disayang Allah. Mengapa ujiannya datang silih berganti? Ujian pertama datang dari seorang ayah yang tidak menyembah Allah. Ya abati, wahai ayahku, mengapa kau jadikan berhala sebagai Tuhan? Apa jawab Azar, ayah Ibrahim? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, akan ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk selamanya. Tak ada ujian yang paling berat selain berhadapan dengan ayah kandung yang musyrik mempersekutukan Allah. Kasarkah Ibrahim? Tidak. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu, hai ayahku. Innahu kana bihafiyya, Allah itu sayang kepadaku, Allah itu cinta kepadaku, aku akan memintakan ampunannya untukmu. Ini adalah pelajaran bahwa ujian akan datang silih berganti. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau dia sudah taubat, kalau dia sudah hijrah, maka hidupnya akan tenang, senang, kenyang, lenang, tak lagi ada ujian. Salah. Hijrah bukan berarti tanpa ujian. Hijrah bukan berarti hidup akan senang, tenang dan kenyang. Hijrah membuat kita lebih kuat kepada Allah. Bebannya tetap sama, bebannya tetap datang, tapi kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Itulah makna hijrah, itulah makna taubat, itulah makna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan keluarga dekat, Ibrahim lulus. Berhadapan dengan musuh-musuh Allah, ketika mereka berdebat dengan otak, Ibrahim menang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Yang membunuh berhala-berhala kalian, yang memecahkan dan menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk berdebat. Gunakan akal kalian. Selama ini kalian menyembah patung, selama ini kalian menyembah berhala. Hari ini berhala-berhala itu hancur. Kalau kalian mau tahu siapa yang menghancurkannya, fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanya berhala yang besar ini, tanya berhala yang besar. Digantungkan Nabi Ibrahim kampak di leher berhala itu. Biasanya orang kalau sudah kalah berdebat, kalah otak, dia akan main otot, dia akan main kekuasaan, dia akan main jabatan. Mereka kumpulkan kayu-kayu dan batu-batu, lalu diperintahkan oleh penguasa, harriquhu, bakar Ibrahim. Mereka membakar Ibrahim. Saat itu api yang panas berubah, sunnatullah terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, sejuklah, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang tabiatnya membakar, saat itu tidak membakar, karena Allah berkata, bardan, sejuklah engkau wahai api. Ibrahim keluar dari api unggun dalam keadaan kedinginan. Andai Allah tidak menutup ayat itu dengan salaman, selamat, mungkin Nabi Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api yang panas. Api tak dapat membakar kalau sudah Allah berkuasa. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam tetap berhadapan dengan penguasa yang zalim, berhadapan dengan berbagai macam ujian, berhadapan dengan ayah kandung, lulus, berhadapan dengan penguasa yang zalim, lulus. Tapi ada ujian yang lebih berat daripada itu. Ujian kerinduan, ujian kehampaan hati, ujian kekosongan jiwa. Ingin mendengar tangisan anak kecil di dalam rumah, dalam gendong dan pelukan.
Berdoa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh, berikan aku anak yang saleh ya Allah. 86 tahun dia berdoa kepada Allah. Begitu disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Adakah hari ini orang yang berdoa, sudah sholat, sudah tahajud, sudah berinfak, sudah bersedekah, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Mengapa Allah tidak memperkenankannya? Hari ini kisah Nabi Ibrahim mengingatkan kita kembali, sesungguhnya tak sulit bagi Allah untuk memberikan yang kau cintai, yang kau sayangi, yang kau harap-harapkan. Tapi Allah ingin kau merintih di tengah malam dalam doamu. Allah ingin melihat kau bermunajat dengan tetesan air matamu. Allah ingin kau berdoa. Allah ingin kau berikan segalanya kepada Allah. Allah maha cemburu. Allah tak ingin kau berbagi dengan yang lain. Oleh sebab itu munajat di tengah malam, berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah ingin meningkatkan derajat, menghapuskan doa, menghapuskan dosa dengan doa-doa dan permintaan seorang hamba. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, seorang hamba paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud. Fa aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Pesan pertama dari kehidupan Nabi Ibrahim, bahwa hidup tak pernah lepas dari ujian. Hari ini kita sedang menghadapi ujian besar. Saudara-saudaraku yang kena PHK, saudara-saudaraku yang kesulitan dalam mencari nafkah, sesungguhnya ujian itu tetap datang silih berganti. Allah hanya ingin melihat perut itu kosong dari materi, sehingga kalau perut kosong, hati penuh, besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besarkan Allah dalam hatimu, supaya dunia ini kecil dalam pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, supaya kau melihat ujian itu kecil. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Oleh sebab itu, man arafat dunia hanan alaih, siapa yang tahu hakikat dunia, maka ringan dunia ini baginya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita terbesar kami ya Allah. Jangan jadikan dunia ini harga terhadap ilmu kami. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balaghun ilal akhirah. Kalau ditakdirkan Allah kita masih menikmati dunia ini sampai besok pagi, jadikan dunia ini sebagai amal saleh. Tapi kalau dunia ini hanya berakhir sampai nanti malam, berarti husnuzan. Allah ingin membuat kita berhenti daripada dosa. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut 4 kali sehari semalam dalam satu salat 2 rakaat. Bagaimana dengan 4 rakaat? Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan salat sunat? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya kita mengingat ujian kita ini belum ada apa-apanya. Ujian kita ini belum ada sebesar ujung kuku kelingking Ibrahim alaihissalam. Maka ketika kita membandingkan hidup kita dengan Ibrahim, ringanlah terasa. Keluarlah dari mulut alhamdulillah, keluarlah dari mulut subhanallah. Yang keluar bukan caci maki dan sumpah serapah. Pelajaran pertama, bandingkan diri kita dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang kedua, bahwa tak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Tak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Gantungkan harapan kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada benda. Benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa. Kuasa akan sirna. Gantungkanlah kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia tidak hanya hidup, Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur setiap gerak langkah hidup kita? Al-Qayyum. Dia bukan pabrik kursi yang setelah pabrik kursi mencetak lalu kemudian tidak tahu di mana letak berada. Dia bukan pabrik karpet, setelah karpet dicetak, dijual, tak tahu di mana berada. Dia adalah Allah Al-Qayyum.
mengatur kehidupan kita, detak jantung kita, hayunan tangan kita, langkah kaki kita, bisikan yang ada di hati kita, terlintas dalam kepala kita. Dia tahu siapa dia, Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah dia? Dia maha hidup. Al-Qayyum, dia mengatur hidup kita. Mengapa cemas? Mengapa takut? Mengapa ngeri? Ada dia yang mengatur segala hidup kita. Kuasakah dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong selain dia? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tahukah dia apa yang ada dalam kepala kita hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Sehebat apa kuasanya? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sulit dia mengatur alam semesta. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Kuasakah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang membuat kita hebat di antara makhluk yang lain. Kalaulah manusia itu hebat karena besarnya, tentu lebih besar sapi yang ada di depan kita, tapi kita akan menyembelih dia. Kalaulah manusia itu hebat karena suaranya, tentulah onta lebih besar suaranya, tapi pagi ini onta disembelih. Kita hebat karena kita membesarkan Allah. Kita hebat karena dibesarkan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia tanpa Allah terasa kecil. Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita berada di dalam Jabal Sur, saat bersembunyi akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang orang kafir Quraisy menyerbu. Mereka akan membunuhnya. Bergetar tangan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi tahu. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih. La tahzan, jangan takut. La tahzan, jangan cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yakin Allah bersamamu, maka kau terasa besar di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Kau bukan apa-apa. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Tapi ketika kau besarkan Allah, maka kau ikut menjadi besar. Ketika kau berkata ya Rab, saat itu kau yakin Allah menjagamu. Ketika keluar dari mulutmu ya Rab, saat itu kau yakin Allah memberimu rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah menjamin rezekinya. Mengapa orang korupsi? Karena takut anak tidak makan. Mengapa orang menjadi nepotisme? Mengapa orang menghalalkan segala cara? Karena takut tidak makan. Orang yang hanya memikirkan perut, maka hakikat dirinya tak jauh lebih kecil daripada yang keluar dari perut. Orang yang hanya memikirkan lambung, maka dia tak lebih besar daripada yang keluar dari lambung. Itulah mengapa Allah menjauhkan otak dari lambung. Otak di atas, lambung di bawah, supaya kita jangan hanya memikirkan lambung. Tapi hari ini ada manusia yang begitu ketakutan. Kenapa? Karena hanya urusan lambung. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Gara-gara apa? Gara-gara lambung. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabud da'wah, doamu akan dikabulkan Allah. Pelajaran kedua yang diambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa berdoa kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan Allah. Rajulun as'as, rambutnya berdebu, akbar, kusut, berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, tangannya dia tengadahkan ke atas. Dia berkata, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberikan makanan haram. Oleh sebab itu, atib mat'amak, jaga makananmu, jaga kehalalannya, jaga kesuciannya, jaga kebersihannya. Takun mustajabun da'wah, maka doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin diberikan Allah pandangan, supaya pandangan kita lurus, supaya kita paham, supaya kita sabar atas segala doa-doa kita.
Kalau Nabi Musa alaihissalam 40 tahun baru terkabul doanya. Kalau Nabi Ibrahim 86 tahun baru terkabul doanya. Padahal mereka adalah Khalilullah, padahal mereka adalah Kalimullah. Maka kita datang sabar kita. Sesungguhnya kita sedang menyerahkan nasib kepada Allah. Allah lebih tahu apa yang lebih baik daripada kita. Tapi kadang kita memaksa Allah. Kita sudah buat target-target, kita sebuah keputusan, ada keputusan kita, dan kita paksa Allah untuk mengikuti kehendak kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Hebat, kita tak ada apa-apanya. Robah pandangan kita, berikanlah yang terbaik untukku menurut pandangan Engkau ya Allah. Bukan aku paksa Engkau mengikut kehendakku, karena Engkau saja yang besar, yang lain kecil ya Allah. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, puncak daripada cinta adalah ketika sanggup berbagi. Puncak cinta bukan memiliki, puncak cinta bukan menguasai, puncak cinta ketika sanggup berbagi. Itu ditampakkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah anak itu lahir, itulah puncak cinta, keinginan untuk memiliki untuk selamanya. Tapi Allah berkata lain. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, kulihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku sembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu hai anakku? Dan ternyata anak pun sama berfikirnya. Puncak dari cinta kepada ayah adalah saat sanggup berbagi kepada Allah. Apa kata sang anak? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku sabar ayah. Bertemu seorang ayah yang soleh dengan anak yang soleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan anak yang soleh kalau tidak dari ayah yang soleh. Soleh dalam berfikir, soleh dalam beramal, soleh dalam mencari nafkah. Siapa yang cinta kepada Allah, maka dia bagikan kepada Allah. Siapa yang cinta kepada makhluk, maka habis untuk makhluk. Makhluk itu mati, semuanya berakhir. Tapi cinta kepada Allah, itulah yang kekal abadi. Sesungguhnya yang dibagi kepada Allah, yang ikhlas berbagi karena Allah, itulah yang akan kekal abadi sepanjang zaman. Tak akan lapuk kena hujan, tak akan goyah angin kencang. Sebab apa? Sebab Allah yang mengekalkannya hingga hari kiamat. Serahkan kepada Allah, dia akan besar. Bagikan kepada Allah, dia akan kekal abadi. Ma'akalta fa'afnaita, kalau kau habiskan untuk makan, dia akan busuk. Wa malabista, kau habiskan untuk pakaian, dia akan lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan untuk Allah, itulah yang akan kekal abadi. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, yang kau cari selama ini, pergi pagi pulang petang, habis waktu, tinggal sholat, tergadai agama dan akidah, hanya sampai ke tenggorokan. Setelah itu pun kau akan mati. Harta warisan dibagi-bagi, tak tersisa untuk diri. Semua hanya akan dibawa menghadap ilahi. Akan kembali ke rumah. Yarji'usnani, anak, menantu, sahabat, buah hati belayan jiwa, akan kembali ke rumah. Mereka akan menangis 2-3 hari. Selepas itu mereka akan tertawa. Mereka akan melupakan kita. Kerja, kalau kau hari ini jabat tinggi, punya kekuasaan hebat, dia akan digantikan oleh orang lain. Belum kau mati, mereka sudah siap untuk menggantikannya. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Apa dia? Wakaf, infak, sedekah. Bila kau punya yang lebih besar, berikan wakaf. Tidak lebih besar, berikan infak. Tidak lebih besar, berikan sedekah. Allah Maha Adil. Kalau kau hebat, berikan wakaf. Kalau kau kurang hebat, berikan infak. Kalau kau manusia biasa, berikan sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perkara walaupun kecil. An tulqiya akhaka biwajhin talqin. Hanya sekedar menghadapi orang dengan wajah yang cerah. Itulah yang akan dikenang orang sepanjang zaman. Dari abad berabad, dari zaman berzaman, tak akan dilupakan orang. Masih ingat orang dengan senyummu. Saat kau mati dimakan cacing tanah, masih didoakannya. Masih didoakannya saat dia lewat di makammu. Masih sempat mulutnya berkata, Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun.
Yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kalau kau sombong, kalau kau angkuh, itu juga akan dikenang orang. Itu juga akan diingat oleh orang sepanjang zaman. Itulah orang yang sombong, itulah orang yang angkuh, itulah orang yang paling merasa tinggi hati. Oleh sebab itu, bukti kau rendah hati kepada Allah, berinfak, berwakaf dan bersedekah. Bukti kau rendah hati tawadhu kepada manusia, berhadapanlah dengan orang dengan tatapan yang baik, dengan cakap yang baik, dengan perbuatan yang baik. Qaulun ma'rufun, perbuatan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada pemberian perbuatan baik. Yatsba'uha adha, tapi diiringi